Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana anak-anak, sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang kalian absen dahulu di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas. Nah, sambil menunggu absen, kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Coba, masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang surat apa? Bagus, Al-Qadar. Al-Qadar terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Sekarang ibu tunjuk nih. Coba. Nada. Surat Al-Qadar diturunkan setelah surat apa? Surat Abasa. Bagus. Nah, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa arti malam Lailatul Qadar? Bagus, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah ingat ya? Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Kita masuk ke hadis, ciri-ciri orang munafik. Ibu mau tanya kalian, bagaimana sifat-sifat orang munafik itu? Coba perhatikan kisah ibu berikut ini. Pada dahulu kala, pada pertama kali ajaran Islam itu ada 2 golongan orang yang menentang dan ada golongan orang yang menerima ajaran Islam. Sekelompok orang yang menerima ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu Muslim, yang kedua mukmin, dan yang ketiga adalah muttaqin. Muslim adalah artinya orang yang selamat. Yang kedua yaitu mukmin, orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah muttaqin, adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan golongan orang yang menolak ajaran Islam itu ada 3 juga. Yang pertama adalah orang kafir. Orang yang ingkar itu disebut orang kafir. Yang kedua adalah orang fasik. Dia beriman tetapi dia tidak mau menjalankan syariat. Kemudian yang ketiga adalah munafik. Nah, apa sih orang munafik itu? Akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menghafal hadis ciri-ciri orang munafik. Sekarang perhatikan ibu guru ketika membaca ya. Dilihat tulisannya biar tidak salah panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibu ulangi sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun
idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Sekarang coba dia lafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bagus. Coba lafalkan bersama-sama ya. Wahid, itnani, salasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, sekarang kita setelah melafalkan dan membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik, kita akan belajar tentang arti hadis tersebut. Sekarang ikut ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Ayatu, ciri-ciri al-munafik, orang munafik. Thalathun, ada 3. Idza haddatsa kadzaba, idza apabila haddatsa ia berkata, kadzaba berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza dan jika wa'ada ia berjanji, akhlafa mengingkari, wa idza tumina dan jika ia dipercaya, khana maka berkhianat. Ulangi sekali lagi ya. Ayatul munafiqi thalathun. Ayatul, ciri-ciri atau tanda-tanda al-munafik, orang munafik. Thalathun, ada 3. Pertama, wa idza haddatsa kadzaba. Maaf, idza haddatsa kadzaba. Idza, jika haddatsa ia berkata, kadzaba ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika ia berjanji ia mengingkari. Dan yang terakhir yaitu wa idza tumina khana, apabila ia dipercaya ia khianat. Bagus, sekarang kita lafalkan bersama-sama ya, langsung. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia khianat. Bagus. Sekarang ibu tanya, kalian pernah nggak mendengar ungkapan yaitu lain di mulut, lain di hati? Bukan kopi ya. Ungkapan ini biasa diperuntukkan untuk orang-orang munafik. Secara gampangnya, orang munafik itu dia berkata ia beriman di dalam mulutnya saja, tetapi hatinya tidak beriman.
Misalnya ketika orang munafik itu bertemu dengan orang yang beriman, ia layaknya orang biasa saja mengikuti pengajian, mengikuti sholat berjamaah, tetapi ketika ia sedang tidak berada bersama orang-orang lainnya atau orang-orang yang mukmin ya, dia tidak melakukan itu. Karena sejatinya memang hanya di mulut saja ia beriman, tetapi hatinya itu tidak beriman. Ia melaksanakan perintah itu hanya karena ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang tersebut begitu. Nah, munafik ini termasuk penyakit rohani, penyakit yang tidak terlihat secara langsung. Kita tidak bisa melihat orang itu munafik atau tidak, karena memang sejatinya letaknya itu di dalam hati. Oleh karenanya munafik biasa disebut dengan berbeda antara apa yang diomongkan dengan apa yang diyakini di dalam hati, begitu. Ke penjelasan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik tadi ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta. Nah, orang munafik ini lain di mulut, lain di hati, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi perkataannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya gitu. Itu yang pertama. Idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berkata, ia berdusta. Yang kedua yaitu apabila berjanji ia mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa. Misalnya ketika ada teman berjanji, oh oke deh, nanti sore kalian kumpul ya, nanti aku bawa video tentang kisah-kisah Nabi misalnya. Nah, ketika teman-temannya itu sudah berkumpul semua di rumah si A misalnya, tetapi sudah ditunggu 1 jam, kok dia tidak datang-datang. Nah, ketika dia sudah berjanji kepada teman-temannya, dia tidak datang, dia mengingkari janjinya tersebut. Nah, hati-hati, itu nanti bisa dikatakan sebagai orang yang munafik, karena dia telah berjanji tapi dia juga mengingkari gitu. Maka usahakan ketika kita berbicara kepada teman kita atau berbicara kepada siapapun itu, gunakan kata insya Allah. Setelah kita mengetahui penjelasan ciri pertama dan kedua, selanjutnya itu ciri yang ketiga. Apabila ia diberi percaya atau apabila ia dipercaya, maka ia khianat. Misalnya ketika ibu menyuruh Fahmi untuk memberikan uang 200.000 kepada masjid atau infak ke masjid, tetapi ibu titipkan gitu ya. Tetapi Fahmi tidak memberikannya ke masjid tersebut, malah ia gunakan untuk membeli PS misalnya. Nah, ketika Fahmi itu sudah dipercaya ibu untuk memberikan uang, tetapi ia tidak melakukan, ia khianat kepada ibu, maka hati-hati, itu termasuk golongan orang munafik. Seperti halnya anak-anak ketika disuruh ibu membayar SPP, maka ya uang yang diberikan harus digunakan untuk membayar SPP, jangan digunakan untuk membeli yang lain. Itu termasuk orang-orang munafik. Ciri yang ketiga, apabila ia dipercaya
kepercayaan atau apabila ia dipercaya, ia khianat. Alhamdulillah, itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita review bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama akan kita baca bersama-sama, kita ulang kembali, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqin thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Bagus, sekarang coba Ibu tunjuk satu persatu. Ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3. Ayo, yang pertama adalah bagus, apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, Sofi. Bagus, apabila berjanji ia mengingkari. Dan yang terakhir, Syita. Apabila dipercaya ia khianat. Baiklah anak-anak, terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh antusias dan semangat. Ibu harap kalian terus belajar meskipun masih dalam keadaan pandemi, masih dilakukan dengan daring ya. Insya Allah nanti bulan depan ketika sudah ada himbauan untuk tatap muka, maka kita akan bertemu kembali di dalam kelas. Semoga kalian sehat selalu, dijaga pola makan dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.